Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pemirsa Jogja TV, semoga kabar baik semuanya. Alhamdulillah, sebelumnya saya pribadi dan juga seluruh grup mengucapkan dengan aidin faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih di suasana lebaran ya, baru H+ sekian. Nah, mudah-mudahan masih juga berkumpul dengan keluarga yang tidak kemana-mana, tetap di rumah. Kenapa? Karena kembali lagi kita berbicara mengenai penanganan COVID-19. COVID-19 ini memang kita harus bantu pemerintah, tidak hanya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta saja, pemerintah kota yang harus bekerja keras untuk menekan laju penularan COVID-19. Tapi kita juga nih ya. Oke, mudah-mudahan di kondisi yang sehat dan bahagia ini kami yang hari ini bisa kembali hadir ke hadapan Anda. Saya Vira Maya, kurang lebih nanti 60 menit ke depan kita akan bahas sesuatu yang masih terkait dengan COVID-19 dan ini butuh partisipasi juga dari masyarakat, termasuk Anda yang ada di rumah. Nanti Anda bisa bergabung dengan kami, kita ngobrol santai aja, kita ngobrol mengenai penanganan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa selengkapnya? Baik, di studio sudah hadir ada 3 tamu-tamu spesial saya. Yang pertama langsung saja saya sapa, ada Bapak M. Ali Fahmi, SEMM. Beliau dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana lebaran ini. Iya, betul. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu dan bahagia selalu Pak Fahmi ya. Oke, baik. Di samping Pak Fahmi ada Bapak Ahmad Mufaris, beliau juga dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Saya langsung panggil saja. Apa kabar Pak Andis? Assalamualaikum, baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu wargaku. Kita semua berpartisipasi untuk keluarga kita tercinta dan masyarakat yang kita sayangi. Jaga kondisi kesehatan kita dari ancaman COVID. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andis. Ini Pak Andis dan rekan-rekan di Komisi D pokoknya concern sekali kalau terkait dengan pengendalian COVID-19 ya. Jadi sebenarnya sudah banyak nih. Beliau juga punya ada sering sidak. Kemudian ada lagi apa Pak? Menyapa. Oh, Dewan Menyapa. Dewan Menyapa. Nah, seperti apa sih sebenarnya nanti kan kita bahas lebih banyak ya. Kemudian ada juga beliau yang ada di pojok sana nih, paling jauh-jauhan dengan saya. Ini bapak-bapak diapit oleh 2 ibu-ibu. Ada Ibu Dr. Gigi M. Rahmi Aryani MM. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin, dan kita selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap prokes. Betul itu. Sebenarnya prokesnya mungkin mereka sudah paham ya Bu ya, cuman kadang menjalankannya masih setengah-setengah. Iya, betul Mbak Vira. Seperti itu. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, dan yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan Anda bisa bergabung karena line telepon kami buka di 451 777 451 777. Jadi seperti apa sih sebenarnya Kota Yogyakarta ini menangani COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri? Kita lihat di Yogyakarta, terutama di Kota Jogja ini jadi tujuan wisata pastinya ya. Siapa yang nggak kenal Malioboro, siapa yang nggak kenal Taman Sari dan teman-teman yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai penanganan COVID-19 paskanya Idul Fitri. Tapi sebelum ke paskanya, saya yakin sebelumnya pastinya pemerintah kota juga sudah punya banyak rencana, sudah punya banyak kegiatan, gerakan supaya masyarakat tetap peduli seperti yang tadi Pak Andis katakan ya, melindungi keluarga untuk keselamatan kita semua gitu. Nah, sebelumnya saya ke Pak Fahmi dulu nih mengenai penanganan COVID sebelum jauh-jauh hari sebelum Lebaran Pak. Seperti apa mungkin bisa diceritain dulu sebelum nanti kita melangkah ke setelah Lebarannya. Ya, terima kasih Mbak Vira. Jadi pemirsa Jogja TV yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tema kita yang kita angkat yang mungkin bisa dikatakan ada yang bosan kok itu terus kok tentang COVID seperti itu. Tapi ini suatu hal yang memang kita selalu mengingatkan, selalu kita sosialisasikan. Pemerintah kota baik dinas kesehatan, kemudian juga dinas-dinas yang lain ini sangat luar biasa untuk bagaimana memerangi pandemi ini. Pandemi yang semula sama sekali tidak dikira, tidak diduga oleh semua orang di Kota Yogyakarta itu pada awal bulan Maret tahun lalu baru hanya 1-2, selanjutnya sekarang ini ya sudah banyak, sudah 7.000 lebih sekota Yogyakarta. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita, pandemi atau wabah penyakit corona ini
ya bukan satu hal yang ringan, bukan satu hal yang itu bahkan ada yang mengatakan itu nggak ada. Ada yang nggak percaya gitu nggak ya. percaya, ini kan suatu hal mungkin yang bisa dikatakan keliru bagaimana ini benar-benar terjadi di kota Yogyakarta, baik penderita itu yang komorbid atau punya penyerta maupun tidak pun itu juga terkena. Bahkan ada yang meninggal di kota Jogja, DIY Indonesia, bahkan seluruh dunia. Luar biasa bagaimana gelombang pandemi wabah corona ini sangat luar biasa, naik turun ya Bu Emma, grafik. Di Jogja, di kota Jogja juga sama naik turun juga ya. Naik turun. Semoga kita selalu berdoa dengan pemerintah kota Yogyakarta, dan juga dengan warga masyarakat untuk selalu bahu-membahu saling mengingatkan bagaimana ke depan untuk penanganan wabah pandemi corona ini bisa semakin turun. Karena tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh pemerintah kota selalu mendengungkan, ayo pakai masker, ayo 5M, dan sebagainya. Tidak bisa satu pihak. Pemerintah kota dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas yang lain, kemudian juga kita yang di DPRD Kota Yogyakarta, khususnya kami yang di Komisi D, kan punya fungsi penganggaran juga Mbak. Jadi anggaran tahun 2021 ini sudah kita bahas di tahun 2020 tahun kemarin. Ini prosesnya panjang. Di samping itu kita juga adanya anggaran untuk pengalian anggaran. Ketika anggaran memang sudah habis anggaran, itu bisa ditambahkan di waktu tersebut. Kemarin misalnya pemerintah kota ada namanya bantuan permakanan, itu kan sering. Jadi bantuan permakanan itu keluarga yang isolasi mandiri, baik yang OTG ataupun yang bergejala sedikit. Kalau yang sakit kan posisi di rumah sakit ya. Itu maupun yang keluarga yang masuk kategori kontak erat, jadi harus isolasi 14 hari. Ya konsekuensi pemerintah kota harus menyediakan bantuan makan, karena mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa cari uang gitu ya. Itu harus disediakan. Kemarin sangat luar biasa sekali karena kasusnya juga lonjakan. Itu pada bulan Maret kemarin anggaran habis, langsung habis dalam anggaran 1 tahun habis, sehingga ini perlu dialokasikan lagi anggaran untuk permakanan. Itu per Maret ya untuk per Maret kemarin itu? Dalam 1 tahun tuh bulan Maret kemarin udah habis ya, sampai dengan bulan Maret habis, sehingga perlu penganggaran, tambahan anggaran lagi untuk dan dalam itu selalu diusahakan ini di Komisi D ya? Baik. Dan ini ya Mbak Mira, ini perlu memang benar-benar perhatian yang serius nanti pandemi ini, karena ya kita pengalaman pandemi yang lain, misalnya pandemi cacar air, pandemi influenza yang melanda dunia beberapa ratus tahun yang lalu, ini kan jadi pembelajaran bagi kita, sehingga ya benar-benar semua pihak ya harus melaksanakan, tidak bisa hanya 1-2 pihak saja, semuanya kerjasama semuanya. Bisa keriting kalau cuma satu orang aja yang mikir Pak ya. Pak Andi, seperti apa mungkin bisa menambahkan mengenai penanganan COVID sebelum Idul Fitri ini, termasuk dengan penganggaran tadi ya? Jadi kalau kami dari Komisi D dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami sungguh-sungguh mengawal dari awal. Ketika tanggal bulan Februari waktu itu, pemerintah kota dalam hal ini diwakili Dinas Kesehatan waktu itu dan RSUD sudah membentuk tim. Walaupun di sana masih berbentuk wacana, kita sudah membentuk tim kerja. Itu 2020 ya, tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Artinya kita lebih dini. Dan tujuan kita adalah pada waktu itu Komisi D selalu mengejar-ngejar, minta-minta. Tolong itu dites bersama. Tes umum gitu loh maksudnya. Padahal waktu itu belum booming tuh. Belum booming. Tapi kan kita melihat bahwa ini kena 1, 2, H3 dan seterusnya. Yang kita takutkan sampai dengan berkembang yang tracingnya nggak terkejar. Gitu loh. Kalau masih yang kena 1, 2, 3 masih keluarga, lingkup keluarga. Tapi nanti H15 sudah nggak terkejar. Nah ini yang kita takutkan. Sehingga ketika sudah sampai saat itu, ini sudah nggak terkejar, informasinya kemana? Oh mau ke sana, ke sana, ke sana. Nah, kita harapkan dengan tes massal pada waktu itu, kita bisa mengetahui lebih dini. Sampai kita mengusulkan berkali-kali seperti itu. Tapi karena pada waktu itu belum ada alokasi dana untuk penanganan khusus itu, sehingga kita maklum.
bahwa semua kegiatan itu harus direncanakan dulu. Iya, sebelumnya. Ya, sebelum dilaksanakan. Ini salah satu dari apa yang kita, dan ketika sudah ada konsentrasi anggarannya, kita menyetujui. Ya. Konsentrasi anggaran terkumpul BTT itu 135 miliar untuk menangani COVID aja di kota. Nah, itu bentuk nyata dari seriusnya pemerintah kota memperhatikan COVID ini jangan sampai menyengsarakan masyarakatnya. Nah, kebetulan Bapak Ibu semuanya, kami ada di Komisi D. Komisi D itu menangani yang sekitarnya COVID semua nih, Bu. Iya, Mbak Viro. urusannya sama COVID ya. Satu, Dinas Kesehatan. Ini yang pokok utama. Ini pendekar utamanya di COVID ini Dinas Kesehatan. Bu Emma dan teman-teman nih, Dokter Emma nih. Tapi efek sampingnya Dinas Sosial. Oh iya, betul. Ya? Yang terkena imbasnya Dinas Sosial juga. Orang-orang yang sudah nggak mampu kerja, akhirnya harus isolasi mandiri, akhirnya harus menutup kampungnya. Ini Dinas Sosial bergerak. Yang ketiga, ternyata Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai kota pendidikan, sebagai pencapaian tertinggi dunia pendidikan di Indonesia, ini beban. Ikut kena. Beban juga. Nah, sekarang ini masih ada di tenaga kerja. Bayangkan berapa tenaga kerja, berapa ribu tenaga kerja yang diberhentikan gara-gara COVID. Betul. Ini ada di komisi kami. Otomatis kami hampir setiap hari membicarakan itu. Ya. Jadi kami mohon, harapan saya bahwa berikan kami masukan. Jangan kami dikritik. Jangan kami dimarah-marah. Nggak ada yang suka adanya pandemi ini. Dan jangan saling menyalahkan. Berikan kritik, berikan masukan pada kami, sehingga kami bisa memberikan jawaban nyata berupa apa yang ada yang kami bisa dilakukan. Baik. Tapi kalau ini disanakan siapa yang salah? Nggak ada. Iya betul. Nggak ada yang mau ini. Ya. Oh, penanganannya seperti itu, bisa enak. Tetapi kita yang melakukan bahwa apa yang kita lakukan melalui perencanaan, Mbak Fira. Iya betul. Tanpa perencanaan nggak akan muncul penganggaran. Iya. Ketika nggak ada penganggaran, tidak akan ada kegiatan. Nah, seperti itu. Iya. Seperti juga halnya tadi yang dikatakan ya, bisa memberikan ada dana makan untuk nah itu kan juga berdasarkan dari data, berdasarkan dari gimana kita mau itu masukan juga gitu ya. Nah, yang seperti ini akan kita bahas lebih banyak lagi. Saya juga pengen tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja sih program-program dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang merupakan tekanan dari Komisi D. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami tentunya dalam bincang hari ini mengenai penanganan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Kami kembali setelah jeda berikut. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Tour de Klaten, ratusan pembalap dari berbagai daerah. Selaku pihak promotor yang sudah mengadakan event Fortunatri Team, terbuat dari kayu dan digunakan oleh suku Ainu. Di mana saat itu seni untuk bertempur dan mempertahankan diri sudah dikenal dalam bentuk yang masih sederhana. Sepeda gunung yang baik harus mempunyai sejumlah roda gigi sehingga pengendara tidak terganggu selama perjalanan. Sejak
pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di Over tadi waktu sedang jeda iklan dia juga ikut ngobrol gitu ya. Saya juga ikut banyak ngobrol mengenai penanganan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita lanjut lagi dengan Komisi D. Seru sekali karena ternyata kegiatan beliau-beliau ini luar biasa gitu ya. Yang lain belum sempat berpikir ke sana, beliau-beliau ini sudah punya inisiatif untuk ke sana. Nah, sebelumnya saya mau ke Bu Emma dulu, Dokter Emma. Ini terkait dengan pasca Idul Fitri. Melonjak nggak Bu di Kota Jogja, Bu? Terima kasih Mbak Vera. Jadi kalau kita melihat data ini, kita itu stagnan, Mbak. Oh gitu? Iya. Untuk tahun ini ya? Iya. Okay. Ya, untuk sampai bulan ini sampai bulan ini. Stagnan kasus itu di 300-an ya. Kasus aktif. Ya, kita berharap jangan sampai nanti karena akibat dari kemarin liburan itu kan 14 hari kemudian baru bisa kita lihat sehingga ya harapan kita tidak ada pelonjakan kasus pada 2 minggu yang akan datang. Itu harapan kita bersama. Kemudian juga perlu juga kami sampaikan memang untuk program di Dinas Kesehatan ini kan dalam rangka pengendalian COVID-19 ini kita diantara juga agar supaya angka reproduksi atau penularan itu menurun, kemudian juga angka kecepatan penyebaran ini kalau juga kita jaga supaya tidak terlalu menyebar kemana-mana, kemudian juga laju kematian juga kita tekan serendah mungkin. Ini menjadi programnya dari Dinas Kesehatan khususnya. Kemudian juga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk target yang utama pada saat ini adalah untuk penguatan tracing, Mbak. Jadi memang tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Faris bahwa ini memang harus tracing ini harus dikuatkan. Ini karena memang dari tracing itulah nanti akan kita bisa memblocking kasus. Dengan ditemukannya banyak kasus-kasus yang OTG itu kan tidak bergejala sehingga orang juga merasa tidak apa-apa. Kenapa saya harus dikurung di rumah istilahnya kan isolasi mandirinya ini yang terus kita lakukan ya. Kemudian juga untuk terutama juga untuk yang dari dinas-dinas lain atau juga pendukung ini kan di situ kan ada dari Satgas ini kan ada rumpun pencegahan, kemudian juga ada rumpun penanganan dan pemulihan ekonomi lah. Ini pada saat inilah juga rumpun pencegahan inilah yang juga paling harus dikedepankan. Di antaranya juga ada Satpol PP. Ini yang penegakan dari prokesnya ini juga memang diperlukan, sangat diperlukan sehingga ya masyarakat benar-benar disiplin dalam menerapkan prokes COVID-19 ini. Sejauh ini di lapangan Ibu Dokter dan juga tim menemukan ini nggak sih kendala-kendala gitu terkait dengan tracing, mungkin terkait dengan prokes yang masih banyak dilanggar gitu? Ya, kendala itu mesti ada, Mbak. Tapi bagaimana kita bisa mensiasati kendala-kendala yang ada. Jadi memang di situ karena tracing ini kan akan menanyakan riwayat kronologis dari orang ini dari waktu misalnya ketemunya kapan, dengan siapa, pada waktu apa. Ini kadang-kadang juga tidak semua orang mau terbuka. Pada kayak pacarnya ya Bu ya, nanyainnya ya. Ya ternyata dengan adanya tracing COVID ini Mbak banyak sinetron ternyata. Ternyata karena banyak drama ya Bu ya. Iya ternyata itu tadi karena dia harus di mana dengan siapa baru apa. Ini kan ternyata juga itu kendala-kendala di situ dan banyak yang itu tadi tidak terbuka dan mungkin juga masih adanya stigma masyarakat kalau COVID itu terus lah inilah berasa yang aib gitu Bu. Iya inilah yang juga menjadi kendala kita di dalam ini menemukan dari kasus-kasus ini karena mereka juga wah nanti kalau saya positif divonis COVID, wah nanti tidak ada yang mau dekat dengan saya kan gitu. Nah, ini diantaranya itu. Jadi ini yang terus kita lakukan untuk tracing ini, jadi kan
kami pun tidak sendiri, dari dalam artian dinas kesehatan pun ada punya puskesmas yang ada di wilayah dengan satgas wilayah juga, ya, tidak hanya puskesmas dengan perangkat dari baik itu dari kementerian, kelurahan, kemudian RT RW, ya, juga dengan KESI dan PMK dan lain-lain, mereka bekerja bersama-sama dalam rangka juga untuk mengawal PPKM Mikro itu, Mbak. Jadi PPKM Mikro ini kan sebetulnya dalam rangka untuk agar orang yang isolasi mandiri di rumah itu tetap di rumah. Nah, ini dalam rangka itulah makanya ini pun juga menjadi salah satu juga upaya untuk dalam rangka untuk penekanan kasus ini dengan PPKM Mikro ini diantaranya. Kemudian juga adanya vaksinasi, Mbak. Ini juga tidak kita menafikan bahwa memang vaksinasi ini pun ya harus kita dorong terus untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Nah, ini masih kita upayakan karena memang semuanya ada prosesnya sehingga memang ini yang terus kita lakukan. Baik. Ya. Nah, berkaitan dengan sosialisasi ke masyarakat ya Pak mengenai 5M, mungkin mereka sudah paham. Vaksin mereka juga sudah paham. Cuman sosialisasi untuk merasa ini butuh loh. Ini harus dilakukan loh. Ini seperti apa kalau dari Komisi D sejauh ini sosialisasinya ke masyarakat? Ya, tentunya kita juga selain dari Dewan ya, kalau dari Dewan kita juga sering untuk mensosialisasikan. Kita mengundang warga masyarakat maupun juga kita selalu sosialisasi lewat media juga. Maupun ketika kita waktu jaring aspirasi, jadi kita setahun itu ada 3 kali jaring aspirasi atau reses dalam masing-masing itu 6 hari. Nah, di kesempatan itulah kita juga melakukan sosialisasi, sekaligus juga mengedukasi, sekaligus juga memberikan contoh kita sebagai warga masyarakat tentunya untuk juga memberikan contoh bagaimana agar kita semuanya untuk selalu berikan mengedepankan protokol kesehatan 5M tadi, memakai masker ini juga kalau perlu ya double maskernya. Ketika harus bertemu lebih banyak orang itu kita harus double, dengan kita melindungi diri dan melindungi orang lain. Kemudian juga mencuci tangan, bagaimana ini yang tentunya selalu disosialisasikan untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak. Dan dulu kan masih 3M, 4M, sekarang sudah naik 5M. Semoga tidak naik lagi. Dalam artian pandemi segera berakhir, termasuk mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan ini. Tentunya yang kesulitan ini kan nantinya ketika harus mengurangi mobilitas. Kalau di rumah saja, nah ini kan memang ada kepentingan ekonomi. Misalnya, wah saya harus jual di pasar, oke, nggak apa-apa, tapi tetap harus memakai masker misalnya. Jangan sampai buat saya tetap harus jual nih, tapi maskernya dicopot sambil jual beli, itu kan menjadikan nanti penularan akan semakin menyebar. Itu kan yang kita hindari. Dan juga kerumunan juga ini untuk berusaha untuk menjauh dari kerumunan. Dan untuk sosialisasi ini kita juga selalu tidak henti-hentinya kepada pemerintah kota untuk, yaitu tugasnya pemerintah kota untuk selalu sosialisasi dinas kesehatan dan juga dinas-dinas yang lain ini terus ke masyarakat di wilayah-wilayah. Ini tentunya untuk selalu jangan sampai kendor. Iya, betul. Jadi kita sudah 14 bulan kadang-kadang sudah merasa jenuh ya, Pak? Sudah merasa jenuh mensosialisasikan, jangan sampai kita tetap harus terus sosialisasi dan tentunya juga mengedukasi dan juga yang menjadi contoh ini pemerintah kota, dinas kesehatan, Mas Andis dan saya dan rekan-rekan itu juga harus menjadi contoh ada masyarakat bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan ini benar-benar untuk dilaksanakan. Dan itu pelaksanaannya di pemerintah kota. Tapi dari Komisi D juga ikut turun langsung nggak? Iya, untuk kita mensosialisasikan dari DPRD sendiri juga dan juga kita melakukan juga beberapa kali melakukan sidak. Misalnya ketika ada ujian di tingkat SMP itu kita sidak bagaimana penerapan protokol kesehatan. Mengapa di tingkat sekolah yang di pemerintah kota Yogyakarta, dalam ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta itu
membidangi yang dari TK atau PAUD, SD dan SMP. Mulai tahun 2017 yang SMA, SMK itu dikelola oleh Disdikpora provinsi. Nah ini kita mulai tahun ini ya memang harus ada ujian, harus ada ujian. Tahun kemarin nggak ada, ketika akan PPDB ke SMP, ke SMA itu memakai rapot, kan rapot tidak bisa untuk patokan. Karena apa ya, masing-masing guru, masing-masing sekolah kan standarnya berbeda-beda. Nah ini yang kemarin jadi evaluasi kami ya, untuk tahun ini memang harus ada ujian juga, pengganti lah ya, pengganti ujian nasional. Sebelum ujian ada tatap muka khusus diprioritaskan untuk yang kelas 3, misalnya SMP kelas 3, SD kelas 6 untuk nanti persiapan ujian tersebut. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan baik ketika kita lihat protokol kesehatan benar-benar dilakukan dan bergelombang, setiap sesi ada pagi, siang atau bahkan 2-3 gelombang dilakukan. Iya, Pak Andis, waktu kemarin sidak apa yang ditemukan? Mereka sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan? Jadi begini Mbak, jadi kalau kita berbicara sidak kan kita evaluasi juga terhadap penganggaran kita di 2020 ya, untuk 2021. Jadi setiap dinas apapun itu sudah mengajukan anggaran untuk juga kelengkapan prokesnya. Di situ sudah ada standarisasi, jadi kalau masyarakat mau menggunakan fasilitas kota Yogyakarta semuanya sudah standar prokes semuanya. Jadi sudah tertentulah. Hanya saja Mbak, kita sudah penegakan bersama Pol PP, teman-teman Pol PP. Metsewu, sekarang ada yang namanya sanksi. Sanksi nyapu, sanksi membersihkan dan lain-lain. Tapi ternyata sekarang berkembangnya menjadi TikTok. Nah ini kan, jadi gini loh, ini sekarang pemerintah sudah maksimal mengusahakan. Apapun yang dipikirkan masyarakat, sudah kami pikirkan. Contohnya masyarakat sekarang di lingkungan, hampir lingkungan RW, mau cari cuci muka sudah ada wastafel biasa itu. Yang apa portable itu. Ya. Di masjid-masjid sudah ada semuanya. Nah sekarang ini tinggal kembali ke kesadaran masyarakat. Mohon maaf, sekarang ini Ibu Emma dengan penegakannya, sudah memberikan bantuan berupa masker berapa ratus ribu. Tapi besok pagi dipakai atau tidak? Nggak ngerti. Ya, apa ya kita harus buat lagi, kita bagi lagi. Ya, kan nggak mungkin hanya untuk masker saja kita sampai berjuta-juta, karena besok pagi nggak dipakai lagi. Yang kedua, kami sudah mengimbau Pol PP, nek kamu mau operasi di sana, ajaklah penjual masker. Biar begitu orang itu terkena sanksi langsung pakai. Masyarakat kritik, ada main mata antara Pol PP dengan penjual masker. Serba susah ya, Pak Andis ya. Iya. Jadi ketika kita Metsewu Mbak, ada beberapa titik sentral ya. Ketika kita berbicara pasca maupun sebelum lebaran maupun pasca lebaran ini. Sebelum lebaran kita menjadi titik pantau ada pasar-pasar besar. Kalau kita ingat kemarin itu kejadian di pasar dekat Tugu itu Bu, Keranggan. Iya, Keranggan. Ya. Ditemukan tracingnya langsung dari pedagang ikan Wonosari, ya Bu ya. Lalu tracingnya sudah banyak melingkar. Nah, sekarang yang kita pantau, Metsewu, silakan datang di Pasti. Saya mencoba mengkritik masyarakat juga. Silakan datang di Pasti. Hari itu hari Minggu. Seperti apa di sana? Seperti apa yang tidak pakai, ya? Sayangilah diri Anda, keluarga Anda, sayangnya gitu. Itu pedagangnya dari luar kota semua. Ada dari Sleman ketika sudah pasaran 1 minggu. Datang semua ke Jogja. Nah, jenengan lihat di batas kota itu. Bisa dilihat berapa persen yang nggak pakai. Dengan santainya seperti itu. Kalau nanti sudah menjadi klaster baru, baru yang disalahin Dewan sama Pemkot. Jadi kami pemerintah kota dalam hal ini menyediakan shelter, tempat penampungan orang terkena gejala-gejala COVID. Dan itu untuk semuanya ya, untuk tidak semuanya. Hanya orang kota Jogja ya. Jadi bahkan yang masuk banyak mahasiswa datang langsung kita titipkan di sana karena membawa seperti itu. Siapa tahu dia bawa. Hanya saja itu kami jadikan sebagai tempat terakhir. Kalau bisa dihindari, hindarilah itu dulu. Ya, jaga di masyarakat masing-masing, di pribadi. Mbak, mohon maaf Mbak.
Kebetulan saya juga, ini kan biasa kita sosialisasi, kita menyampaikan ya, untuk masyarakat. Yang kasihan lagi di jalan-jalan itu lihat bapaknya, ibunya pakai rangkap masker, anaknya enggak. Ini orang tuanya teganya minta ampun ini. Sampai kami berinisiatif buat masker anak. Agar apa? Agar anak-anak itu generasi kita bisa terlindungi. Pernah kita pikirkan ya Bu waktu itu untuk buat masker anak, karena di jalan itu anaknya dikasih depan, ya, nggak dikasih helm, nggak pakai masker. Ini orang tuanya kayak gimana nih? Menyepelekan sekali. Iya. Dan hal-hal ini yang bikin Komisi D juga gemes gitu, karena Komisi D sudah banyak punya kegiatan, sudah banyak punya yang dilakukan tuh banyak gitu. Tapi ternyata masyarakat masih juga kasih kritikan, kasih masukan juga kalau bisa ya. Setelah yang satu ini Anda bisa bergabung dengan kami di 451777. Kami kembali saat lagi. Get moving, ayo get moving. Kemanapun pergi, get the moving. All you need is moving, moving. Wherever you move. The fun browsing, nonton UCTV. Bayar tagihan, pick me, watch me. Semuanya via gadget. Wherever you move. Enjoy the moving. Enjoy the moving. Everything is done wherever you move. Keep on moving, keep on moving. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan penanganan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri dari pemerintah Kota Yogyakarta. Ada Komisi D, ada juga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dan kita lanjutkan lagi, kalau tadi Pak Andi sudah mengatakan ini ada shelter loh yang bisa digunakan untuk siapa saja yang memang dia terindikasi oh ini positif COVID, atau dia masih OTG, atau dia baru dari luar kota, kita nggak ngerti dia bawa virus atau tidak gitu ya. Ini saking pedulinya gitu ya, supaya tidak terjadi peningkatan atau pelonjakan kasus di Kota Yogyakarta. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ada fasilitas-fasilitas apa saja Bu yang sudah disiapkan dari Dinkes, termasuk mungkin puskesmas dan rumah sakitnya? Jadi terima kasih Mbak. Jadi tadi nyambung juga untuk promosi ini Mbak. Jadi Dinas Kesehatan itu juga dengan puskesmas itu khususnya juga tiap hari itu keliling dengan mobil promosi itu Mbak. Untuk sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 ini, juga tentang protokol kesehatan 5M ini. Kemudian juga kami ini jadi dari Dinkes maupun puskesmas itu tiap hari mengganti status kami Mbak. Itu dengan itu imbauan-imbauan juga tentang prokes ini itu tiap hari diganti. Status di mana nih Bu Dokter? Di status pribadi kami. Jadi semua pegawai Dinkes maupun semua pegawai puskesmas itu tiap hari dari seksi promosi memberikan materinya, kemudian ditayangkan tiap hari itu berganti-ganti. Dan itu personal ya? Iya. Dan itu maksudnya kan tiap hari berarti kan selalu mengingatkan terutama juga kepada masyarakat. Itu di media sosial ya Bu Dokter? Iya, itu di status kami masing-masing itu semuanya menampilkan promosi yang sama tiap hari dan berganti-ganti. Promosinya berganti-ganti. Itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian juga kami ini Mbak tiap hari itu baik dari puskesmas maupun dinas dinas ini kalau ada kasus itu akan men-tracing tadi Mbak, dengan
dia di wilayah mana dengan puskesmas yang ada di wilayah itu, kemudian kami akan mencari atau memblocking kasus tadi. Jadi misalnya ada di puskesmas Umbul Harjo misalnya gitu, Umbul Harjo 1, ini nanti dari Dinas itu ada penanggung jawab dari masing-masing puskesmas ini nanti untuk menghitung, Mbak. Jadi karena kan untuk untuk mengetes atau juga untuk periksa labnya apakah dia positif apa tidak COVID ini kan juga ada hitungannya, Mbak. Jadi tidak bisa sekarang terus langsung bisa dia, kecuali memang dia punya gejala misalnya batuk, sesak dan lain itu memang bisa diarahkan. Tapi kalau kan kita harus menghitung juga kapan dia ketemu dengan orang yang positif itu kan harus dihitung masa inkubasinya. Baru karena nanti kalau tidak sesuai itu kan nanti akan bisa terjadi diagnosa yang palsu, Mbak, karena belum waktunya atau belum virusnya belum banyak sehingga belum terdeteksi. Ini tiap hari itu dari Dinkes itu menghitung itu, kemudian nanti akan menghitung berapa orang yang mau periksa swabnya atau sekarang antigen dulu. Jadi semua KE misalnya di situ ada 1 positif itu harus dicari paling tidak minimal 10 orang untuk diperiksa tadi. Baik itu nanti mungkin dipantau atau mungkin diperiksa swab antigennya. Nanti kalau memang swab antigennya positif baru di RT-PCR-nya. Untuk penegakan diagnosanya ini. Ini yang kami lakukan tiap hari, Mbak. Kemudian kalau memang terjadi itu tadi ada kasus, kemudian juga positif, ini dari puskesmas pun akan langsung mengeluarkan surat untuk isolasi mandiri. Kalau memang mereka masih tidak bergejala atau mungkin bergejala ringan. Kalau memang sudah bergejala sedang atau berat kan ke rumah sakit ya. Tapi kalau yang ini masih mereka langsung mengeluarkan surat untuk isolasi mandiri. Nah, kemudian dari pemerintah kota pun tadi harapannya kan memang tadi bisa isolasi mandiri di rumah atau juga di wilayah, misalnya di situ ada balai RK atau mungkin juga balai RW yang tidak dipakai kemudian difungsikan sebagai shelter. Itu harapannya itu, tapi pemerintah kota pun juga menyiapkan shelter yang ada di tadi rumah susun di Bener kecamatan Kementerian Tegarejo. Itu kami juga menyediakan itu, jadi itu bagi yang positif dan OTG atau tidak bergejala dan di rumah tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri itu bisa dikirim di sana. Nah, itu nanti paling tidak ya 10 hari dari tapi dihitung dari dia mulai kapan bergejala itu, kemudian di sana dan semuanya free, Mbak. Maksudnya dapat makan, juga dapat vitamin, juga dapat juga nanti di situ ada juga dari PSC 119 itu yang 24 jam berjaga di sana kalau terjadi sesuatu. Tapi dari puskesmas masing-masing yang punya pasien ini juga memantau tiap hari dengan WA-an misalnya karena memang kalau dengan kasus positif ini kan kita meminimalkan kontak, Mbak. Iya, betul. Ya, sehingga jadi ya harapannya ya kalau memang itu bisa dilakukan dengan media misalnya dari telepon dan itu kan itu yang diutamakan. Baik, itu beberapa fasilitas yang ada ya. Nah, tadi dikatakan di situ semuanya gratis. Pak Adis, ini semuanya juga dari dana yang sudah diajukan tahun lalu itu ya? Iya. Dari kebetulan untuk leading sektornya di Dinas Sosial. Jadi tapi semuanya pengobatannya dari Dinas Kesehatan. Itu termenjamin. Lalu dari petugas-petugasnya semuanya ada di BPBD. Penangannya sebagai leading sektor di satuan tugas. Kan gitu. Jadi semuanya dana refocusing semuanya digunakan untuk mengelola apapun yang terjadi pada masyarakat ini. Jangan sampai. Dan ingat ya Bu, satu lagi dari Bu Emma. Bu Emma itu juga mikir bagaimana menyalurkan pasien ini ke rumah sakit, menghitung daya tampung rumah sakitnya berapa. Ini setiap hari Bu Emma itu kontak berapa rumah sakit masih ada kosong berapa. Jangan sampai ketika nanti kita kita tidak menginginkan ada lonjakan kasus, nggak ada data penampung. Nah, misal ditanya Bu Emma ada yang kosong di mana, nggak bisa jawab kan lucu juga. Ini tugasnya Bu Emma juga berat, ngontrol semua rumah sakit, ya kan? Ketersediaannya. Dan Mitsewu, rata-rata pasien kita bukan dari kota Yogyakarta saja, malah kita didominasi dari kabupaten lain. Ya,
Karena memang kondisinya rumah sakitnya banyak di Yogyakarta, banyak kan di gitu. kota ya. Kalau data-data kematian, data apapun rata-rata malah dari tetangga kabupaten kita, ya. Tapi kita konsen karena kita ada yang kita layani masyarakat kota Yogyakarta. Kalau masyarakat alhamdulillah nggak menggunakan, saudara kita yang menggunakan, ya alhamdulillah. Artinya fasilitas sudah ada. Dan tugasnya Bu Emma seperti itu, termasuk mengkoordinasikan dengan jadi setiap kampung itu setiap hampir 1 minggu sekali ada mobil keliling yang desinfektan sama menyuarakan 5M masker sosialisasi ya, nggak putus tadi ya. Dan di situ Bu bisa dicek nanti di mobil itu orang nggak pakai masker langsung dicegat kasih. Nah ini berapa masker yang disediakan Bu Emma ini dari dana itu juga Pak? Iya. Eman dong kalau misalnya masyarakat tidak menggunakannya dengan baik. Makanya sekarang ini kan dibuat seperti itu, kami sudah berbuat seperti itu. Tolong diimbangi, masyarakat itu sadar bahwa penyakit ini bukan main-main. Silahkan lihat di India, kalau sudah seperti itu mau menyalahkan siapa? Ini hanya karena membandel. Dan satu lagi harapan saya, kalau panas sedikit atau batuk atau apapun, saya tadi malam batuk berat, langsung swab. Karena apa? Begitu saya lebih dini tahu, ya penanganannya lebih enak. Daripada nanti yang menakutkan ketika kita nggak tahu, ternyata orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi sudah terinfeksi semua. Nah, baru kita tahu, oh ternyata saya yang membawa. Ya kan? Ini yang kasihan. Cukup kita lah, ketika kita masih ada gejala, kita langsung ke rumah sakit, swab antigen atau PCR ya. Udah setelah itu, enggak alhamdulillah, jangan sampai besok pagi sudah ini ibu kita, bapak kita, anak kita sudah kena. Yang kena. Gitu loh. Iya. Makanya itu saya himbauan itu kepada masyarakat, sadarlah bahwa ini enggak main-main. Nanti bisa ciri-cirinya monggo yang dirasakan kan banyak orang yang sudah kena itu mengeluh sama saya. Ternyata enggak enak kena swab itu. Kena apa? Kena COVID ya. Karena nggak saat kena COVID aja, setelahnya meskipun sudah sembuh ternyata juga tetap mengganggu ya. Ada sesuatu yang berbeda gitu ya Bu ya. Benar ya Bu ya. Jadi kayak kita stamina-nya turun lah dan segala macam ya. Jadi sebisa mungkin kalau belum kena ya jangan sampai kena gitu ya. Oke, baik. Ya, baik. Pak Fahmi, kalau terkait dengan masalah sidak, penganggaran dan pengawasan itu kerjaan sehari-hari dari Komisi D gitu ya. Saya mau bertanya mengenai Dewan Menyapa itu tadi. Ini juga dilakukan selama sebelum Idul Fitri, sesudah Idul Fitri. Ya. Untuk penanggulangan COVID. Kita juga sosialisasi baik lewat media cetak elektronik dan juga kita juga tatap muka langsung seperti tadi yang saya ungkapkan. Kita ada reses jaring aspirasi itu juga menjadi salah satu kita sisipi selain menerima masukan-masukan dari masyarakat, usulan dari masyarakat tentang program kegiatan, tapi juga bagaimana kita sisipi, kita juga mengedukasi bagaimana pentingnya kita selalu mematuhi protokol kesehatan itu. Kemudian kita juga ada Dewan Menyapa ya, jadi kita mengundang banyak permasalahan. Jadi misalnya di masing-masing bidang, di masing-masing komisi. Kalau komisi kami ya tentang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan ini yang kita kaitkan dengan pandemi COVID ini Mbak Fira. Jadi di bidang pendidikan bagaimana untuk penyelenggaraan apakah daring ataukah luring sekarang ini sudah kebelet kebelet tatap muka. Ini masalah pendidikan juga sudah ada. Juga ya kita sudah wanti-wanti yang pertama yang terpenting ini Mbak Fira. Jadi kita bagaimana untuk keselamatan dan kesehatan generasi penerus kita ini yang paling kita utamakan. Pandemi ini ya bagaimana keselamatan dan kesehatan ini yang nomor satu ini Mbak Fira. Sehingga ketika harus menyelenggarakan pendidikan ya harus semuanya harus siap dulu dan juga pandemi grafiknya itu sudah turun. Kalau di kota Yogyakarta ya harus kuning. Sekarang ini kota Yogyakarta 14 kecamatan masih oranye. Dari 45 kelurahan itu hanya 3 yang kuning. Jadi 42 masih posisi oranye. Ini tentunya menjadi ya data dan juga menjadi perhatian kita dan juga masyarakat
juga ini tahu, dan juga dari dinas kesehatan, dinas pendidikan maupun dinas-dinas di pemerintah kota juga menjadi alat kebijakan, ini menjadi kebijakan bagaimana agar ketika melakukan proses kegiatan ini sesuai dengan data yang ada. Sekarang masih zona oranye, sehingga misalnya dari sisi sekolah kan sekarang udah banyak yang ingin tatap muka. Ada yang udah bosan di rumah, Pak, ketemunya ibunya mulu. Orang tua siswa juga, wah udah jenuh saya sore itu, banyak masukan sore itu. Harus segera tatap muka, tapi ini nanti dulu. Jadi dari sisi guru maupun tenaga pendidikan semua di kota Yogyakarta sudah divaksin. Ya? Tetapi kan anak didik kita belum. Sekarang ini baru sampai dengan PNS, pelayan publik, guru dan sebagainya tadi. Tapi yang lansia pun belum semua ya Bu, kan baru sepertiga, belum semuanya. Padahal misalnya dari kita sisi pendidikan, si anak ini di keluarga itu kan punya orang tua, punya bapak ibu, punya simbah, punya pak lek, pak d. Itu kan jadi satu kesatuan, tidak bisa anaknya saja yang harus divaksin ya. Memang nanti setelah lansia selesai, ini kan butuh proses. Sebenarnya dinas pendidikan serta rumah sakit siap vaksin cepatnya siap Bu, tapi bahannya yang untuk memvaksin Sinovac ini kan sudah sangat terbatas, tidak bisa langsung terus begitu. Dan ini masyarakat yang perlu tahu gitu ya. Perlu diketahui juga, sehingga kalau dari sisi pemerintah kota, dinas kesehatan, rumah sakit sudah maupun puskesmas ini sudah siap untuk vaksin, tetapi ya kita ketersediaan ini kan ya dari supply dari pemerintah pusat maupun dari perusahaan internasional ini kan ya jumlahnya terbatas dan rebutan. Ini jadi perlu kita ketahui juga, sehingga ketika dari sisi pendidikan ya ini ketika harus untuk segera tatap muka ya nanti dulu. Sabar dulu. Karena itu tadi harus kuning dulu ya zonanya ya. Kemarin ada kejadian juga di 2 SD negeri itu ya. Itu sudah tatap muka. Siswa ya waktu itu tatap muka ada siswa yang ternyata tertular dari orang tuanya ya, sehingga harus off. Nah, ini kan jadi pembelajaran kita dengan sampai kesusu, terburu-buru. Jangan sampai gegabah lah ya. Di pemerintah kota Yogyakarta, dinas pendidikan ini untuk yang dari sisi sekolah, SD ada 5 SD untuk uji coba, tatap muka, dan juga SMP ada 5. Ini kita berharap yang selain dari uji coba 10 sekolah ini ya jangan sampai untuk melakukan tatap muka dulu. Jadi harus bersabar dulu ya. Karena ini menjadi patokan kita ke depan akan seperti apa. Dan yang terpenting ya harus kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan yang paling utama. Baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi, kita masih punya satu sesi. Jadi pemirsa, untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami, silahkan saja Anda bisa menelpon kami untuk ngobrol bareng di 451 777 setelah jeda berikut. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY.
yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Baik, kita lanjutkan lagi di sesi terakhir penanganan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Komisi D Kota Yogyakarta, juga ada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Saya ke Dr. Emma lagi. Dr. Emma, tadi Pak Fahmi, Pak Adis juga sudah mengatakan mengenai vaksin gitu ya. Sebenarnya kita kepengen gerak cepat nih, karena mungkin SDM-nya juga sudah tersedia semua ya, termasuk ketersediaan di rumah sakit dan segala macam. Cuman perkaranya yang mau diberikan ke masyarakat ini yang kita harus bersabar ya. Nah, mengenai capaian vaksin sendiri seperti apa, Dr. Emma? Terima kasih Mbak Vera. Jadi sebetulnya untuk vaksinasi terutama juga di kota ini sebetulnya sangat lancar dan cepat karena memang di antara kabupaten ini kita paling cepat Mbak untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi kita ini sampai hari ini sudah lebih kurang 175.000 yang kita vaksinasi. Dan memang pada saat ini adalah tahap kedua, itu adalah untuk lansia dan pelayanan publik. Dan yang memang diutamakan adalah lansia dahulu. Ini kita dalam target dari lansia ini kita sudah mencapai 65%. Jadi memang kita ini juga nomor 3 Mbak se-Indonesia untuk capaiannya. Karena memang di DIY Bali baru kita. Ini alhamdulillah. Dan untuk vaksinasi vaksinnya pun juga selama kita cepat menggunakan ya akan mendapatkan dropping kembali. Nah ini hanya kemarin kan memang pengaturan karena di kota ini kan ternyata kemarin misalnya untuk guru SMA, SMK itu ada di DIY tapi di yang melaksanakan didelegasikan ke kota sehingga kita tambah banyak sasarannya lah. Ini kan kita harus prioritas Mbak, maksudnya untuk prioritas. Jadi mungkin ya kami menghimbau ini terutama juga untuk lansia ini karena memang untuk lansia ini kemarin baru kita buka rumah sakit atau dia vaksinasinya di rumah sakit, tapi sekarang kan ternyata di puskesmas pun juga bisa. Karena mereka ternyata dari lansia ini lebih senang kalau di puskesmas, lebih dekat Mbak. Jadi lebih dekat aksesnya. Nah ini juga yang juga menjadi kendala mungkin karena tidak ada yang mengantar. Nah ini kami pun juga punya juga solusi apabila bisa mengantar lansia 2 itu nanti siapapun bisa ikut divaksin Mbak. Jadi kayak promo gitu ya. Tapi ini untuk menggugah masyarakat. Untuk percepatan ini sehingga biar lansia juga ada yang mengantar sehingga juga capaiannya bisa tercapai juga untuk target dari semua lansia ini karena masih ada 35% yang belum kita capai. Walaupun ini kita ya sudah paling tinggi juga nomor 3 tapi kan ini tetap harus kita laksanakan untuk pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok ini. Kemudian juga nanti harapannya ya ini bulan ini bisa segera selesai atau sampai paling tidak Juni. Nah nanti baru Juni itu baru masyarakat rentan. Itu pun baru masyarakat yang rentan Mbak. Belum nanti semuanya. Masyarakat yang tahap keempat baru masyarakat umumnya. Baik. Jadi ini, sabar aja ya pemirsa ya karena semuanya insya Allah bisa dapat gitu ya, tinggal tunggu saja kapan jadwalnya gitu. Baik. Terima kasih Dr. Emma. Saya ke Pak Andis nih sekarang. Nah, kalau tadi kita ngomongin penanganan pasca Hari Raya Idul Fitri ini, persiapannya sejauh mana Pak Andis? Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi kemarin kebetulan selain di Komisi D, kita ada panitia khusus untuk pengawasan. Pengawasan pelaksanaan COVID, pelaksanaan satuan tugas COVID. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan hari raya. Karena hari raya kita melihat ada beberapa momentum yang ini kalau kita abaikan ini akan menjadi klaster baru. Terutama satu, takbiran. Jadi saya mohon maaf kepada umat muslim bukan kesengajaan, tapi kami memberikan batasan agar tidak terjadi klaster baru. Yang kedua memang kami juga kemarin menyepakati bahwa tidak digunakannya lapangan sebagai tempat ibadah. Karena kami juga menganggap seperti itu. Kami mengutamakan kesehatan. Jadi mohon maaf apabila itu memberikan pembatasan pada saudara-saudaraku kaum muslim. Ini yang kita harapkan. Yang ketiga, kita penegakan untuk tempat-tempat yang sekiranya menjadi tempat tujuan wisata. Mohon maaf ini juga kepada rekan-rekan untuk yang bergerak di wisata terutama titik-titik sentral Malioboro, titik sentral
beberapa tempat di keraton, di Taman Sari kurang nyaman. Karena memang kita memberikan bukan pembatasan, ini pengurangan kepadatan agar tidak terjadi kerumunan, ya. Kita menegakkan prokes saja, ya. Nah, ini harapannya kemarin memang kita menegakkan, kita mengundang Pol PP sebagai pelaksana, apa tahapannya seperti apa sih? Karena memang kita melihat ini sumber-sumber utama kalau itu dibiarkan. Apa yang kita bangun, apa yang kita perjuangkan dari hari ke hari, di hari hanya di situ parah. Percuma perjuangan selama ini gitu. Kita tidak melarang saudara-saudara kita mudik, ya, tetapi menyayangi diri sendiri lebih berharga, keluarga. Makanya kita harus, dan satu lagi yang kita harapkan kemarin, sikap tegas warga. Kalau ada orang datang dari luar yang itu merupakan daerah pandemi, ya, dengan kapasitas merah atau hitam, tegaslah kita. Mana kalau kita perlu bertanya, antigenmu mana? Karena satu itu karena kita biarkan, kita bubar kabeh sak kampung. Mit sewu, ya, jangan anggap sepele. Kemarin kejadian di salah satu kampung, terjadi di Yogyakarta. Hanya karena kita nyepelek, ternyata 22 orang terkena. Data kita masuk, kita nggak sebut kampung ya. Nanti dipikir kita, hanya itu terjadi. Itu buat contoh aja lah, seperti itu. Nah, kalau ini misalnya kita nerima tamu dari kota ABC yang rata-rata, kalau tadi pagi saya mendengar berita sangat menakutkan lagi, karena dari 10 dari yang mudik, 4 itu membawa virus. Ini laporan dari berita nasional, ya. Kalau itu 4 itu datangnya ke Jogja, tidak terpantau, tidak terdampingi dengan baik. Kita sudah menghadapi berapa generasi berapa untuk penularannya. Kalau masih generasi pertama, kedua itu keluarga masih antingnya, tracingnya. Tapi kalau sudah 11, 12, 13, 14 mah, itu sudah tetangga di luar. Nah itu yang kita harapkan, mohon maaf, sikap kita seperti itu, bukan karena kita sensitif atau apapun, tapi kita menyayangi sampean semua. Harapan kita di hari kemenangan umat Islam ini, kita menang seutuhnya. Melawan apapun termasuk virus. Itu Mbak. Gitu ya. Oke, baik ya. Sebagai closing statement saya ke Pak Fahmi ini, apa yang bisa diambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan, kita obrolkan hari ini? Sebelum ke kesimpulan, tadi Bu Imam menyampaikan tentang vaksin, ini juga saya juga perlu menyampaikan. Gimana Pak Fahmi? Vaksin ini bukanlah akhir dari segalanya. Sudah divaksin, sudah sehat. Vaksin yang ada kita sekarang ini kan efektivitasnya 63%. Jadi upaya ikhtiar kita, ikhtiar dari pemerintah untuk agar terjadi pengurangan pandemi corona ini, sehingga vaksin ini tentunya juga perlu untuk divaksinkan kepada warga masyarakat, dan kita semua juga tentunya juga untuk patuh untuk melakukan ikut mensukseskan vaksinasi. Kemudian Mbak, ini jadi yang tadi saya sampaikan belum terus sudah selesai semuanya seperti itu ya. Jadi vaksin ini dari kita semua tentunya agar kita untuk bisa mengurangi terjadinya wabah ini sehingga bisa segera berakhir. Dan efektivitas vaksin ini hanya 6 bulan, Mbak. Misalnya sekarang bulan Mei, ya besok bulan November misalnya masih ada pandemi, ya harus divaksin lagi. Tapi semoga ya tidak divaksin lagi, dalam artian pandemi segera berakhir. Jadi kalau dapat undangan vaksin jangan nolak, jangan harus kita jalani ya. Dan tentunya tadi sosialisasi saya katakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu tidak jemu-jemunya, tidak bosan untuk sosialisasi bagaimana 5M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, mobilitas harus dikurangi, dan juga menjauhi kerumunan. Itu yang tentunya selalu kita dengung-dengungkan agar ya kita untuk bisa semakin mengurangi terjadinya wabah pandemi corona ini. Dan tentunya kita selalu khususnya dari DPRD maupun juga dari Dinas Kesehatan pemerintah kota untuk selalu ikhtiar dan juga berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Kita semua sehat
Jogja sehat dan juga Jogja istimewa. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Fahmi, Pak Andis, Bu Emma, sukses selalu dan amin. Saya berdoa sehat semua untuk Bapak dan Ibu karena beliau-beliau ini luar biasa. Tiap hari loh, tadi sudah disampaikan kan apa yang beliau kerjakan tiap hari. Jadi masyarakat sekarang saatnya untuk mendukung beliau-beliau yang ada di sini supaya kembali lagi dari Jogja sehat, DIY sehat, Indonesia sehat dan bahagia pastinya. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan bincang hari ini. Selamat sore, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.